Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan menghaturkan salawat salam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pecinta Al-Quran dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur, mudah-mudahan ini menjadi umur yang berkah bagi kita dan manfaat bagi kita untuk selalu menjadi insan yang haus akan belajar ilmu. Pada video kali ini kita melanjutkan video sebelumnya yang mana kita telah membahas makharijul huruf. Ada 5 huruf yang kita bahas sebelumnya dan kita akan membahas huruf selanjutnya pada kali ini. Namun sebelumnya ada hal yang lebih utama juga kita harus bahas, yaitu bagaimana ahkam isti'adzah dan basmalah. Hukum membaca ta'awud atau isti'adzah dan basmalah ini ada beberapa yang telah disampaikan dalam kitab Hidayatul Mustafid. Dan yang pertama adalah kita bahas dulu tentang bagaimana bacaan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para ulama kepada kita umat muslim. Isti'adzah atau ta'awud yaitu bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah yang disebut dengan isti'adzah atau ta'awud. Kadang-kadang kita membacanya ada yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kedengarannya seperti sempurna, akan tetapi ini yang paling harus hati-hati adalah antara hamzah atau alif yang ada di depan dengan ain. Ini salah satu huruf yang berbeda. Jangan disamakan. A'udzu, a'udzu. Nah, ini antara alif dengan ain ini tidak sama makhrajnya. Jadi harus dibedakan. A'udzu, ini yang benar. Karena apa? Satu kata ini ada beberapa huruf hijaiyah. Andaikan satu huruf ini salah atau keliru, ini bisa membahayakan pada hal makna, bisa berubah arti. Maka sekali lagi, ta'awud atau isti'adzah yang benar sesuai yang diajarkan oleh guru kita, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membacanya harus benar. Ini sebagai permulaan kita membaca Al-Quran. Dan ini salah satu ayat pertama yang ada dalam surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah adalah surah yang diwajibkan atau hukumnya fardu di dalam sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang kita membacanya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sangat fatal. Karena apa? Ada hak-hak yang tidak terpenuhi. Yang benar adalah Bismillahi. Kemudian alif lam, sebelum ada tanda tasjid itu ada alif lam, maka di situ harus kita tekan, dimasukkan di dalam huruf yang
di tasjid itu, kemudian menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita menghilangkan tasjidnya. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang keliru. Ya, saya ulangi lagi. Yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian cara membacanya ta'awud atau isti'adzah dan basmalah ini ada 4 pandangan yang berbeda. Yang pertama adalah dengan memisahkan atau berhenti nafas. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berhenti di sini dan mengambil nafas lagi, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang pertama adalah membaca antara isti'adzah atau ta'awud dengan bismillah, ini masing-masing nafasnya atau dibaca masing-masing. Ta'awud berhenti, ambil nafas, kemudian bismillah. Kemudian yang kedua adalah menyambung antara isti'adzah atau ta'awud dengan basmalah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keduanya ini diwasalkan, disambung, dijadikan satu nafas. Namun hati-hati, nafas kita harus diperhatikan. Jangan sampai ada beberapa di tengah-tengah kemudian kita habis nafas dan berhenti. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak dibenarkan. Karena pandangan yang kedua ini adalah menyambungkan antara ta'awud dengan basmalah. Nah, saya ulangi lagi, yaitu kita sambungkan satu nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir ini dibaca panjang. Ya yang sukun jatuh setelah kasroh apabila di tengah-tengah ayat ini dibaca mad asli atau mad tabi'i, 2 ketukan. Tapi kalau diakhirkan dalam keadaan waqaf, ini mad arid lis sukun, boleh 2, 3, 4, 5, 6 ketukan. Kemudian yang ketiga adalah menyambung basmalah dengan surah. Basmalah diwasolkan kepada surah pertama. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi disambungkan antara bismillah dengan awal surah. Kalau yang tadi Al-Fatihah ini kan bismillah ayat yang pertama, kemudian alhamdulillah ayat yang kedua. Seandainya surahnya lain Al-Fatihah, diperbolehkan untuk disambung, yang penting bismillah dengan permulaan surah. Contoh lain, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, permulaan Al-Baqarah. Contoh yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, inilah contoh menyambungkan basmalah dengan awal surah. Kemudian yang keempat adalah yang menjadi bahasan kita kali ini, menyambungkan seluruhnya antara isti'adzah, basmalah dengan awal surah. Namun hati-hati, ini perlu nafas yang panjang dan perlu latihan. Makanya tak henti-henti kita menyampaikan bahwa belajar Al-Quran ini harus dengan guru. Tidak cukup dengan media sosial atau HP atau tutorial-tutorial, tidak cukup. Harus bertatap muka dengan gurunya. Ini lebih afdal dan ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Biar sanatnya nyambung ya.
biar guru kita mendapatkan ilmu dari gurunya, kemudian begitu seterusnya sampai Rasulullah, dan kita mendapatkan sanad yang sah, yang sahih, yang bersumber dari guru kita sampai kepada Rasulullah. Ini contoh yang menyambung seluruhnya. Yang bagian keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah. Antara isti'adzah atau ta'awudz dengan basmalah, dengan awal surah ini diwasalkan. Para anak-anak pecinta Al-Qur'an, begitulah yang sudah kita bahas tentang masalah ahkam isti'adzah atau ta'awudz dengan basmalah. Dan kita akan melanjutkan makharijul huruf yang sudah pernah kita fahami terlebih dahulu, 5 huruf yang sebelumnya kita bahas di video part 1, yaitu alif sampai jim. Nah, ini kita lanjutkan. Namun sebelumnya ada yang kelupaan bahwa kita mempelajari huruf hijaiyah ini, ada makharijul huruf ini menurut Syekh Ibnu Jazari, ini sesungguhnya ada 17 makhraj, akan tetapi diringkas menjadi 5. Apa aja itu? Ini yang sebagai dasar kita akan mampu untuk mempelajari huruf hijaiyah itu, bagaimana cara mengeluarkannya, di mana tempat keluarnya, dan akhirnya kita bisa memahami itu. Jadi yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf ini lubang tenggorokan dan mulut. Jadi al-jauf ini adalah lubang tenggorokan dan mulut. Yang kedua adalah al-halqi. Al-halqi ini atau disebut dengan huruf halaq, ini tenggorokan. Tenggorokan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang ketiga al-lisan. Lisan ini adalah lidah. Ya. Orang yang sempurna memiliki lidah ini punya potensi untuk bisa sempurna memperbarui bacaan Al-Qur'annya. Yang keempat adalah asyafatan. Asyafatan ini kedua bibir. Kedua bibir. Dan yang terakhir, yang kelima adalah khayshum. Nah, ini pangkal hidung. Nah, al-khayshum. Jadi, menurut Syekh Ibnu Jazari, ada 5 makhraj yang harus kita fahami bersama-sama, yaitu al-jauf atau lubang tenggorokan dan mulut. Kemudian yang kedua adalah al-halqi, yaitu tenggorokan. Dan yang ketiga al-lisan atau lidah. Dan yang keempat adalah asyafatan atau kedua bibir. Dan yang terakhir, yang kelima adalah al-khayshum, adalah pangkal hidung. Nah, ini akan menjadi awal kita untuk memahami huruf hijaiyah. Nah, namun kemarin di video yang sebelumnya kita langsung masuk terhadap huruf A sampai jim. Tidak apa-apa. Ya, ini akan kita sempurnakan di sini untuk mengawali, mempermudah membahas tentang masalah huruf hijaiyah dan bagaimana caranya untuk mengeluarkan yang sempurna. Nah, secara lebih jelasnya seperti ini gambarnya. Jadi al-jauf itu seperti ini tempatnya. Di sini. Ini al-jauf. Nah, lubang tenggorokan dan mulut. Kemudian al-halaq, ya. Nah, al-halaq di sini, ini adalah tenggorokan. Al-halaq di sini. Ya. Setelah itu al-lisan. Nah, al-lisan itu tempatnya di sini. Ini namanya lisan, ini lidah. Manusia memiliki lisan. Yang disebut lisan adalah dalam ilmu tajwid adalah lidah. Ini. Asyafatan. Nah, kedua bibir. Bibir atas, bibir bawah ini asyafatan. Yang terakhir adalah khayshum. Nah, khayshum ini adalah pangkal hidung di sini. Nah, seluruh huruf hijaiyah ini nanti akan dikelompokkan menjadi 5 ini. Anak-anak juga silahkan mempelajari kitab yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Di situ ada Tuhfatul Atfal. Di situ ada Jazariyah. Di situ ada Hidayatul Mustafid. Dan ada juga Mabadi ala Tajwid. Dan ada beberapa kitab yang lain yang berkaitan tentang masalah ilmu tajwid. Nah, ini
harus dan wajib kita belajar, gunanya adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kalau kita berusaha, insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan, yaitu menjadi seorang qori yang bagus bacaannya. Karena apa? Waratilil Qur'ana tartilan. Kita membaca Al-Quran ini diwajibkan Allah, dianjurkan untuk ditartil. Pelan-pelan, dibaguskan suaranya, disempurnakan bacaannya, dan kita ingat-ingat apa yang di situ kata-katanya mengandung makna. Makanya kalau yang tidak bisa bahasa Arab, beli Al-Quran terjemah ya. Jadi di situ ada, supaya apa? Kita memahami, sudah bacaannya bagus, kemudian kita memahami maknanya. Apa isi kandungannya, apa maksud ayat ini, supaya kita akan menjadi ahli Quran yang betul-betul bisa memahami, bisa merasukkan isi kandungan maksud ayat Al-Quran ke dalam hati, kemudian kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Karena apa? Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Dan Al-Quran inilah akan menjadi bisa mensyafaati kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Selain daripada kita mengharap syafaat Rasul, kita mengharap syafaat Al-Quran. Kemudian dari 5 kelompok tadi atau yang disebut dengan makhraj, kita terapkan mulai dari alif sampai iya ini nanti apa-apa saja yang masuk di dalam 5 itu, ya. Makanya huruf hijaiyah sebelum ada tanda baca ada sebutan sendiri. Nah, kita perhatikan adalah seperti ini. Ketika belum berharokat, maka kita sebut seperti ini: alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, do, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Ya, paham ya? Kemudian masuklah tanda baca. Ini fathah di atas huruf hijaiyah ya, dibaca a. Kemudian kasroh, ini di bawahnya huruf disebut dengan kasroh, bacanya i. Dan domah tulisannya seperti ini. Di atas huruf hijaiyah ini dibaca u. Jadi fathah a, kasroh i, domah u. A, i, u. Kemudian ada tanwin. Ini tanwin. Ini fathah tanwin. Tulisannya di atas huruf. Dibaca an. Kasroh tanwin. Di bawahnya huruf. Dibaca in. Dan domah tanwin. Di atas huruf hijaiyah disebut dengan un. Maka fathah tanwin. Ini tulisannya seperti ini. Seperti fathah double ya. An. Seperti kasroh double. In. Dan domahnya di atas ada tanda seperti ini. Ini namanya domah tanwin, dibaca un. Nah, kemudian tasjid. Apabila ada huruf hijaiyah yang mana di situ double hurufnya, maka disatukan, diidghamkan, kemudian ditandai seperti ini, namanya tasjid. Nah, kemudian ini sukun ya. Sukun ini apabila ada huruf hijaiyah yang kena tanda baca sukun ini, maka dia tidak dibaca atau dibaca mati. Oke. Paham ya? Setelah kita mengetahui huruf hijaiyah yang belum berharokat, kemudian dikasih tanda baca. Nah, ini harus kita perhatikan. Karena apa? Fathah itu selalu dibaca a. Nanti kalau masuk di alif berarti a, masuk di ba berarti ba, ya. Kasroh masuk di ba menjadi bi, bukan b, ya. Bukan b. Kemudian domah masuk di ta menjadi tu, bukan to ya. Kan ada yang begitu, to atau to. Yang sempurna adalah tu. Makanya ada yang menyampaikan guru zaman dahulu itu sangat betul-betul serius. Kadang-kadang sampai dihukum ya. Supaya apa? Supaya bisa sempurna. Ada yang membacanya seperti ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kan namanya ngelantur. Nah, harus dibenarkan seperti itu ya, enggak boleh. Yang benar a'u. Karena apa? Alifnya fathah, a. Ainnya domah, au. Dibaca a'u, bukan a'u. Nah, ini ya. Nah, tanda baca. Kalau sudah kemasukan tanda baca, fathah, kasroh, kemudian domah. Ada lagi fathah tanwin, domah tanwin, kasroh tanwin. Nah, ada yang menyebut juga fathah ten, kasroh ten, domah ten. Terus sukun, mati kalau kena sukun. Tasjid, ini berarti hurufnya double, satunya mati. Nah, ini ada tekanan di situ ya. Anak-anak pecinta Al-Quran, sekarang kita lanjutkan huruf yang sudah kita bahas di video pertama, yaitu 5 huruf. Sekarang kita lanjutkan yaitu ha. Nah, ha itu adalah cara keluarnya di tengah tenggorokan. Bersih. Ha, ha. Ini termasuk dalam makhrajnya tergolong di al-halq. Termasuk huruf halqi. Ha, hi, hu. Berada di tengah tenggorokan. Kemudian kho. Kho itu ada di tenggorokan atas. Kho ada di tenggorokan atas. Ini juga salah satu masuk dalam huruf halqi. Kho, khi, khu. Kho ada di tenggorokan atas. Kemudian dal. Dal itu termasuk huruf halq. Nah, tempat keluarnya di mana? Ujung lidah dengan pangkal 2 buah gigi yang atas. Nah, di sini. Ini ada yang nyebut juga di langit-langit atas. Belakangnya gigi atas itu ya. Belakangnya gigi atas. Di belakangnya pangkal 2 buah gigi atas. Da. Da. Da, di, du. Da, di, du. Tapi itu tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kalau misalkan di daerahnya memang kebiasaannya itu, ya mana boleh buat. Jadi ini tergolong dimaafkan, tapi itu tadi kita harus selalu untuk membaca dengan sempurna, menyempurnakan. Ya. Jadi dal itu ujung lidah dengan pangkal 2 buah gigi yang atas di langit-langit atas mulutnya. Da, da, di, du. Ya, paham ya? Da, di, du. Kemudian zal. Za. Kalau zal ini ujungnya lidah dengan ujung gigi yang atas. Za. Za. Za, zi, zu. Anak-anak pecinta Quran mungkin pernah dengar ada yang zal ini di beberapa daerah juga dibaca za, ya kan? Ini ada yang a'udzubillah, kebiasaannya seperti itu. Nah, kalau kita tarik kepada ilmu tajwid, ini sebetulnya harus disesuaikan dengan bagaimana cara keluarnya huruf hijaiyah. Jadi kalau zal itu ujung lidah dengan ujung gigi atas. Za, zi, zu, al, ya. Kemudian ro, ujung lidah ini agak masuk ke dalam sedikit dan bergetar sedikit. Ro. Nah, ro makhrajnya ini tidak boleh terlalu banyak getaran. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kurang tepat. Jadi getarannya tidak usah terlalu banyak. Ujungnya lidah ini kita tempelkan di langit-langit atas, belakangnya gigi atas tuh ya. Jadi cuma digetarkan sedikit. Ro, ri, ru, ar. Ya. Ro, ri, ru, ar. Kemudian bagaimana cara mengeluarkan huruf za? Za ini gambarnya di sini. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Ini za di sini tempatnya za.
Nah, za ini adalah ujungnya lidah dengan rongga antara gigi atas dan bawah dekat dengan gigi atas. Za, zi, zu, az. Za, zi, zu, az. Oke. Oke, anak pecinta Al-Quran. Jadi kita sudah mendapatkan mulai dari alif, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ro, za. Nah, mungkin kita sampai sini dulu. Nah, sekali lagi, Al-Quran ini tidak mudah untuk dipelajari. Maka jangan dianggap mudah. Dan insya Allah akan menjadi mudah apabila anak-anak pecinta Quran ini selalu ada semangat untuk belajar dengan guru, selalu ada cita-cita supaya kita menjadi baik dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bacaan Quran kita ini akan menjadi baik dan kita mendapatkan salah satu anugerah, yaitu bisa menjadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan kita tunggu di materi berikutnya, ada di part 3 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.